Selamat pagi, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kesehatan Emosional. Emosional adalah wujud dari emosi itu sendiri. Emosional adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara menunjukkan emosi manusia. Tentu bermacam-macam emosional manusia. Ada kesedihan, kemudian ada kebahagiaan, ada rasa takut, ada rasa jijik, dan ada amarah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang amarah. Keadaan emosional yang menyangkut amarah ini adalah sebuah sikap manusia yang sungguh-sungguh membuat banyak gangguan dalam diri orang tersebut karena disebabkan oleh amarah itu sendiri. Amarah bisa menjadi emosi yang sangat kuat, diikuti dengan sebuah perasaan dendam, bahkan bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Amarah bisa menyebabkan orang bersikap provokatif, bisa frustrasi, dan menjadi orang yang tidak stabil dalam emosinya. Keadaan yang sedang terjadi di bangsa kita ini menyebabkan orang lebih banyak berkumpul, keluarga lebih banyak berkumpul, dan itu bisa menyebabkan gesekan yang terjadi. Ada gesekan di sana karena Alkitab juga berkata bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesama. Nah, di situ akan teruji bagaimana kesehatan emosional kita secara khusus dalam amarah ini. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan supaya kita memiliki cara mengatasi emosi amarah? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 hingga ayat yang ke-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa cara yang Alkitab ajarkan melalui nasihat Paulus di dalam Efesus 4 ini. Yang pertama, di ayat yang ke-26a dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi mengatasi atau mengendalikan emosi amarah ini, yang pertama kita jangan berbuat dosa. Banyak orang yang menganggap bahwa marah itu salah, marah itu berdosa, tapi sebetulnya bukan. Tapi dalam marah itu jangan sampai kita berbuat dosa. Nah, ketika orang menganggap bahwa marah itu sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa, banyak orang yang menahan, tidak mau marah. Padahal ketika marah itu ditahan, justru itu yang akan membuat sekali waktu kelak akan menjadi bom waktu dalam kehidupan kita yang bisa meledak suatu saat nanti. Firman Tuhan bukan melarang kita marah, tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada waktu kita marah, jangan berbuat dosa. Dan Amsal juga berkata bahwa jangan lekas marah. Jadi marah kita kendalikan. Marah kita kuasai supaya jangan sampai dengan marah ada perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan makian yang keluar. Nah, itulah yang disebut dengan marah dan berbuat dosa. Tapi hari ini nasihat firman Tuhan supaya walaupun kita marah, tapi kita marah dalam situasi yang benar,
sehingga kita tidak berbuat dosa. Yang kedua, bagaimana mengendalikan emosi amarah ini? Di ayat yang ke-26b dikatakan Efesus 4, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang kedua, jangan menjadi dendam. Perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi untuk menjadi dendam. Dan kalau sudah menjadi dendam, ini akan menimbulkan akar pahit. Kalau sudah menjadi akar pahit, maka itu akan sangat sulit untuk dihilangkan. Yang namanya akar itu nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudara, tapi itu tersimpan di dalam, terpendam di dalam, dan itu sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, kita perlu waspada karena meskipun tidak terlihat, dendam bisa menimbulkan kerusuhan, bahkan mencemarkan banyak orang. Dengan dendam, dengan luka hati itu akan membuat kita tidak menjadi tenang, bahkan kita bisa mencari orang lain, kita memprovokasi orang lain, bahkan kita pun bisa menjadi orang yang mudah menyakiti orang lain. Nah, cara mengatasi dendam adalah dengan mengampuni. Tidak ada cara lain, kita harus mengampuni orang tersebut. Belajar untuk mengampuni tanpa harus orang itu meminta maaf terlebih dahulu kepada kita. Seringkali kan kalau kita mau mengampuni, kita bilang ya dia harus datang sama saya untuk minta maaf. Tapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab berkata bahwa janganlah sampai matahari terbenam. Artinya marah kita tidak berkepanjangan. Sebab kalau marah berkepanjangan, maka marah itu akan mengakar dan itu bisa melukai diri kita. Dan kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang bisa melukai orang lain. Nah, yang ketiga, bagaimana mengatasi emosional kita, secara khusus emosi amarah ini? Di ayat yang ke-27 Efesus 4 dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tuhan mau kita supaya menjadi agen-agen perdamaian. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang hadir memberi damai kepada sebuah lingkungan, kepada sebuah komunitas. Bahkan itu dimulai dari lingkungan terkecil kita di dalam keluarga. Siapapun kita hari ini, biarlah kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah orang lain. Kita memberi damai kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan iblis tahu itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa memang kita ditugaskan untuk membawa damai. Sehingga dia mengacaukan kita, dia cari cara bagaimanapun supaya dia punya kesempatan membuat kita marah. Nah, sehingga pada waktu kita marah, ya kita menjadi orang-orang yang seperti tidak punya damai. Ya, dan kalau dalam kondisi marah, maka tidak mungkin orang bisa membawa damai kepada orang lain. Itu sebabnya sekali lagi bahwa Alkitab tidak melarang untuk kita marah. Tuhan tidak melarang kita marah. Tapi pada waktu kita marah, kita jangan berbuat dosa. Dan pada waktu kita marah, jangan marah itu berkepanjangan menimbulkan dendam. Dan marah itu harus sungguh-sungguh menjadi marah yang benar. Dan yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, biar hati kita tetap tenang, ya hati kita tetap damai. Dan marahnya kita itu untuk memperbaiki orang lain, untuk kebaikan orang lain, supaya Tuhan menolong kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang yang bisa mengatasi emosional kita, emosi amarah kita. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebuah survei menunjukkan bahwa orang yang punya waktu yang konstan, yang konsisten, dia datang kepada Tuhan, punya jam-jam doa yang tepat, yang teratur, punya waktu-waktu berdoa yang teratur, membaca Alkitab yang teratur, maka orang itu akan mempunyai kestabilan dalam emosional.
Nah, saya percaya bukan karena waktu atau jam-jam yang teratur, tapi karena Tuhan, ya hati Tuhan yang ada pada kita menguasai pikiran dan hati kita, sehingga kita punya emosional yang teratur, yang dijaga, yang bersumber dari Tuhan saja. Biar Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diperkenankan Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Walaupun kami bisa marah, tapi ketika kami marah, kami tidak berbuat dosa. Kami tidak menyimpan dendam, kepahitan. Kami tidak memberi kesempatan kepada iblis, sebab kami diciptakan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai di sekitar kami. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kasih anugerah dari Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. HOW antusias. Yes, yes, yes. Haleluya.